Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi rafa'al ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul ayatil bahirat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ayyadahu Allahu bil mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairi ahli al-ardi was samawat wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilillahi fanalu a'la darajat. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Muhyiddin, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para guru-guru kita yang mulia, Tuan Guru Kiai Abdul Wahab, Kiai Abdul Karim, dan guru-guru sekalian, para alumni yang berhadir pada saat ini, yang sama-sama kita hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta taufik dan hidayah dapatlah kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangkaian acara silaturahim para alumni sekaligus acara haul kakekda kami Kiai Ahmad Mughni bin Kiai Ismail. Dan kita tadi sudah mendengari tausiah dari Al-Mukarram Tuan Guru Abdul Wahab. Sangat banyak yang kita dapatkan pelajaran untuk menjadikan diri kita taqarrub ila Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini ulun hanya menambahkan hakikat kita orang beriman sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Pada hari ini kita berkumpul silaturahim. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Perbaikilah antara persaudaraan kamu, damaikan orang yang bertikai di antara kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Pasti kamu akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat ini ada 4 pelajaran yang kita dapatkan. Yang pertama, Allah menjelaskan tentang hakikat kita orang beriman. Tidak memandang warna kulit, tidak memandang suku dan bahasa. Apabila mereka itu beriman kepada Allah, itulah saudara kita, yang mana kita dituntut untuk saling menghormati, saling menolong. Tersebut dalam tafsir, ukhuwatud din aqwa min ukhuwatin nasab. Persaudaraan seagama itu lebih kuat dibandingkan persaudaraan senasab, seketurunan. Kenapa demikian?
Kalau saudara senasab seketurunan itu manakala berbeda agama, maka terputuslah warisan, maka tertegahlah syafaat. Andai kata orang tuanya itu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, namun anaknya berbeda agama, orang tuanya tidak akan bisa memberikan syafaat kepada anaknya. Sebaliknya, seorang anak yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, namun bapaknya berbeda agama, maka anaknya tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nah, sedangkan seagama, walaupun berbeda nasab dan keturunan, kita dengan guru kita, walaupun berbeda nasabnya, tapi kita bisa mendapatkan syafaat dari guru kita. Jadi banyak guru itu bagus, banyak guru bagus. Barangkali ada di antara guru kita yang bisa nanti berikan syafaat kepada kita. Dan lagi mungkin ada kawan kita yang berbeda dengan kita nasab keturunan, tapi kawan kita orang yang memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kawan kita bisa memberikan syafaat kepada kita. Ukhuwatud din aqwa min ukhuwatin nasab. Yang pertama, Allah menyatakan hakikat kita orang beriman itu bersaudara. Yang kedua, kita diperintahkan untuk memperbaiki persaudaraan kita itu, saling bantu membantu. Andai kata ada yang bertikai, islahlah, perbaikilah persaudaraan kita yang bertikai itu. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, pasti kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kita memperbaiki persaudaraan kita, di dalam Al-Quran Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in hatta yakunna khairan minhunna. Hai orang-orang yang beriman, jangan memperolok sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Barangkali yang diperolok itu lebih baik daripada orang yang memperolok. Kita ada kawan yang mungkin ada kekurangan lah, jangan diolok-olok. Barangkali ia lebih baik daripada kita. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ruba ash'asa akbara madfu'in bil abwab lau aqsama ala Allah la abarrahu. Barangkali berapa banyak orang yang rambutnya usang asik, pakaiannya penuh debu, andai kata dia bertandang ke rumah orang, orang menolak karena melihat penampilannya. Tapi kata Nabi, andai kata dia bersumpah kepada Allah, minta sesuatu, la abarrahu, la ajabahu, niscaya Allah perkenankan permintaannya itu, karena mulianya dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti ini hadis memberikan faedah kepada kita, Allah tidak memandang kebagusan rupa kita, tapi yang Allah pandang amal kebaikan kita, hati kita. Ada di dalam satu kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah
biasanya beliau itu menjadi imam di masjid beliau. Karena beliau jadi imam, beliau tahu orang-orang yang mengikut beliau. Dilihat oleh beliau, adik beliau sendiri, Ahmad namanya, tidak mengikut, setiap kali tidak mengikut. Sehingga Imam Al-Ghazali ini rasa tidak nyaman. Kalau datang ke rumah ibunya, wahai mama, nasihati pangdang sanak ulun Ahmad itu agar dia mau mengikut ulun. Ulun kada nyaman, nanti tuhmah anapa ading kada mengikut. Nah sehingga dinasihati ibunya, Ahmad pun mengikut Imam Al-Ghazali. Di pertengahan sembahyang, kenapa Ahmad ini muparakah lagi? Dan diketahui Imam Ghazali. Setelah selesai sembahyang, didatangilah oleh Imam Ghazali Ahmad, adiknya ini. Wahai Ahmad, engkau kulihat kenapa muparakah tidak mengikut aku sampai selesai? Lalu jawaban Ahmad, wahai Kanda, di pertengahan sembahyang tadi ulun melihat darah di belakang sampian. Maka terkejutlah Imam Ghazali, karena beliau memang dalam sembahyang itu teringat dengan masalah mutahayyirah, perempuan yang kebingungan dengan haidnya, apakah istihadah atau haid. Terlihat oleh Ahmad ketika Imam Ghazali mengingat masalah darah perempuan itu, nampaklah di belakang Imam Ghazali darah, kan berarti najis, sehingga Ahmad pun mubarakah. Nah lalu Imam Ghazali bertanya, wahai Ahmad, di mana engkau mengaji? Di mana engkau menuntut ilmu? Lalu ditunjuklah oleh Ahmad bahwa guruku di pasar. Guruku di pasar, pekerjaannya menjahit sandal. Menjahit sandal. Nah ini maksud bahwa artinya kita jangan sampai menghina orang, walaupun penampilannya itu rendah, kita anggap belum tentu dia rendah, tapi sebenarnya bisa saja dia orang yang memiliki martabat pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menghina orang. Maka Imam Ghazali mendatangi kepada guru Ahmad, ternyata memang ada. Nah sehingga Imam Ghazali ketika itu langsung berkata, wahai guru, pelajari pangulut. Itu ujar guru, kalau engkau pada sanggup, insya Allah ulun sanggup. Nah, jadi ujar guru ketika itu, kalau engkau memang hendak belajar itu bersihin jalan, sapui jalan. Lalu Imam Ghazali pun menyapu jalan di tengah-tengah orang banyak di pasar. Pada kan baju bersih, nah menyapu di jalan. Nah ketika itu melihat banyak tumpukan kotoran, tahi banyak. Nah, lalu ujar guru tadi, bersihkan. Imam Ghazali sudah ingin menyingkap pakaiannya karena takut tersentuh kotoran pakaiannya. Sapu, bersihkan. Nah melihat Imam Ghazali benar-benar ingin membersihkan walaupun untuk kotoran dengan pakaian beliau, ternyata oleh guru ini berhenti, stop, ulanglah.
engkau ke rumah. Nah begitu pulang, Sidin melewati madrasah tempat Sidin mengajar, melihat, ujar Sidin, wah ini tempat aku bermain-main. Nah dianggap Sidin yang dahulu itu Sidin mengajar itu hanya permainan. Setelah Sidin mendapatkan ternyata begitu Sidin pulih itu dan mau diperintahkan guru membersihkan sampah di jalan tadi, langsung diberikan Allah ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidin menganggap ilmu yang dahulu itu hanya ilmu sebagai permainan biasa dibandingkan ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini artinya karena menggugurkan nafsu Sidin, menggugurkan nafsu, tidak lagi merasa mulia di tengah-tengah pasar menyapu. Nah bahkan ada orang pernah, ada seorang guru bercerita, beliau mengendarai becak, bukan apa-apa, tapi sekedar untuk menjatuhkan nafsu Sidin ini. Karena bukan ada mampu Sidin, mampu jual itulah jual yang ada, tapi untuk menggugurkan nafsu karena Sidin sudah terlanjur dimuliakan. Nah jadi mendapatkan ilmu laduni tadi, tidak lain adalah kita jangan sampai merasa lebih baik daripada orang lain. Hinakanlah nafsu kita ini, maka Allah akan memberikan ilmu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihan 20 menit aja, latihan sedikit. Nah mudah-mudahan yang dapat saya sampaikan ada hikmah manfaat kepada kita sekalian, terutama ulun sendiri. Mudah-mudahan Allah berikan curahan rahmat taufik hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita seberatan dipanjangkan umur dan ibadah, disehatkan badan, dikuatkan iman, disudahi dengan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita seberatan dihimpunkan dalam surga beserta Rasulullah SAW. Demikian dapat belum sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah.